Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Quran yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Ngaji Bareng Tahsin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tahsin kita mengenai makharijul huruf bagian yang kedua. Kita latih bersama makharijul huruf kita agar bacaan Quran kita memperoleh bacaan yang terbaik. Sahabat Quran yang saya muliakan, baiklah sama-sama kita mulai. Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini kita masuk kepada huruf dha. Sahabat Quran yang saya muliakan, huruf dha di mana makharijul hurufnya? Huruf dha itu adalah sisi lidah kita bertemu dengan geraham kita. Jadi bisa salah satu ataupun kedua sisi lidah. Nah, dalam penjelasannya salah satu atau dua pinggir lidah beradu dengan salah satu dua geraham atas yang kiri ataupun kanan ataupun keduanya. Jadi sahabat Quran yang saya muliakan, yang lebih bagus itu adalah ketika keduanya. Ketika keduanya itu beradu dengan dua geraham, ya, geraham yang bagian atas. Jadi dia menempel kepada geraham bagian atas kita. Dha, dha. Nah, apa sifat yang ada pada makhraj huruf dha ini? Yang pertama adalah dia tidak hams, artinya dia jahar, tertahan, tidak ada desisan nafas. Kemudian yang kedua adalah dia bersifat isti'la, menaiknya sebagian lidah ke atas sehingga efeknya adalah tafkhim, yaitu tebal. Kemudian pada huruf dha ini kita dilarang memajukan bibir kita ataupun memonyongkan bibir kita ke depan karena harokatnya adalah bukan dhammah. Jadi ketika harokatnya adalah fathah, tidak boleh kita memonyongkan bibir kita bo, tidak, ya, tapi tetap normal seperti biasa, bo, ya, sisi lidah bertemu dengan geraham kita. Baik, sama-sama kita latih pada huruf dha ini dengan kalimat yang biasa kita gunakan, metode yang biasa kita gunakan. Dha, dhi, dhu, bad, dhu, ضن ضن من المضن بضيضا ضن ضا. Ya, satu sifat lagi tadi yang belum disampaikan adalah istitalah. Apa makna istitalah ini? Memanjangnya suara dari sisi lidah hingga kepada ujung lidah tadi itu. Jadi seperti dalam surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, pada kalimat waladh, nah itu ada istitalahnya. Tidak boleh kita langsung waladh tanpa ada istitalah memanjangnya suara dari sisi lidah kita sampai kepada ujungnya. Ya, jadi memanjangkan suara tadi itu. Itulah makna istitalah. Kita ulang sekali lagi. Dhadhidu bad, ضاضيض بض ضوضا ضن ضن من المضن مضيضا ضن ضا. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, itulah huruf dha. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ta. Nah, di mana letak huruf ta ini? Dhahru ra'sil lisani wa usulus thanayal ulya, punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri atas kita. Jadi ujung lidah ini, ya, bagian punggungnya menyentuh kepada pangkal gigi seri atas. To. Nah, sifatnya juga jahar, bukan hams. Jadi tidak ada desisan nafas, ya. Baik. Kemudian sifat selanjutnya adalah sama seperti huruf dha, dia juga termasuk kepada huruf isti'la, sehingga efek yang ditimbulkan adalah tafkhim. Maka huruf ta ini huruf yang ditebalkan. Sama juga kita dilarang memonyongkan bibir kita ketika huruf ta ini berharokat fathah. Ya, jadi ketika berharokat fathah kita dilarang memonyongkan bibir kita to, ya, tapi to. Baik. Sama-sama kita latih pada huruf ta ini. Ta, ti, tu, bato. Nah, salah satu sifatnya juga adalah qalqalah ketika dia sukun. Bato. Ta, ti, tu, bato.
tutan tanitatan minal mutani matitan tanita. Jadi tepat ya mengenai pangkal gigi seri atas kita. Sekali lagi kita latih. Tatitu bata tutan tanitatan minal mutani matitan tanita. Baik, itulah huruf ta. Jangan ada hamsnya karena dia jahor. Jangan memonyongkan bibir ketika di harokat fathah. Kalau dhammah memang begitu kaidahnya, kita harus memonyongkan bibir. Tapi kalau fathah jangan dimonyongkan. Dan satu lagi, kita memang harus berhati-hati pada huruf ta ini dalam ketebalannya. Jangan sampai kurang ketebalannya sehingga nanti bisa menyerupai huruf ta. Nah, huruf ta juga di pangkal gigi seri atas. Namun berbeda dengan huruf ta, kalau ta dia tarqiq tipis, kalau ta tafkhim. Baik. Masuk kita pada huruf dha. Nah, huruf dha di mana makhrajnya? Makhraj huruf dha ini adalah dhahru tarafil lisani wa tarafus thanayal ulya. Punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Jadi punggung ujung lidah itu menyentuh kepada dua gigi seri atas, ya, yang bagian ujung. Kalau ta tadi bagian pangkal, ini dha bagian ujung lidah kita. Jadi dha ujung lidah, ya, bagian punggung menyentuh kepada ujung gigi seri atas. Dha. Baik, dha juga begitu, seperti huruf ta dan huruf dha, tidak boleh kita memonyongkan bibir kita ketika harokatnya fathah. Sama-sama kita latih. Dha zi zu baz. Zu zaw zani zazna minal muzni mazi zaw zani za. Ya, kita ulangi sekali lagi. Dha zi zu baz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Nah, kalau huruf za ini, ya, huruf za, huruf dha, nah itu sifatnya adalah dia tidak tertahan, ya, bukan tertahan ataupun rakhwah. Artinya suara hurufnya, suara makhrajnya tidak tertahan. Berbeda dengan huruf ta tadi. Ta, ti, tu, bata. Huruf ta sifatnya dia adalah syiddah, tertahan. Jadi huruf ta tadi kita awali dia tidak tertahan, huruf ta dia tertahan, huruf dha tidak tertahan, ya. Baik. Kemudian masuk kita kepada huruf yang selanjutnya pada huruf ain. Di mana huruf ain? Huruf ain ini adalah wastul halqi, tengah tenggorokan kita. Baik, sama-sama kita latih pada huruf ain ini. A'i'uba. U'an 'ani a'na minal mu'ani ma'i'an 'ani'a. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, ada satu pendapat para ulama mengatakan, yang bernama Syekh Ridha menyatakan bahwasanya huruf ain itu ada sedikit turunan suara. Ya, ada sedikit suara turunan, artinya dia seperti mengalir, ya. Tapi dikatakan mengalir juga tidak, dikatakan tertahan juga tidak. Jadi dia pertengahan, bainiyah, tawassud. Itu perkataan dari Syekh Ridha, sebagaimana sudah pernah kita bahas di dalam membahas bagaimana cara membaca ta'awudz dan basmalah dengan benar. Teksnya sudah kita bacakan mengenai perkataan dari Syekh Ridha ini. Hanya mengingatkan kembali bahwasanya ain itu juga ada sedikit suara turunan, ada seperti mengalirnya, dikatakan mengalir juga tidak, tapi dikatakan tertahan juga tidak. Maka dia bainiyah ataupun tawassud, pertengahan. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, kita latih lagi pada huruf ain. A'i'uba. U'an 'ani a'na minal mu'ani ma'i'an 'ani'a. Baik, jadi ain ini jangan masuk ke rongga hidung karena letak makhrajnya bukan di rongga hidung. Letak makhrajnya adalah di bagian
tengah tenggorokan. Wastul halqi, bagian tengah tenggorokan. Sahabat Quran yang saya muliakan, kita lanjutkan kepada huruf ghain. Ghain ini di mana letak makhrajnya? Adna al-halq, ya. Dia bagian ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah, ya. Nah, ini juga bagian dari sifat isti'la. Artinya jangan juga ketika harokat fathah memonyongkan bibir kita. Tidak, ya. Baik, sama-sama kita latih. Jadi ini sifatnya adalah dia ar-rakhwah, tidak syiddah. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, kita masuk kepada huruf fa. Huruf fa ma baina batini syafati sufla wa tarafi tsanayal ulya. Jadi fa ini terletak pada perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas. Jadi ujung gigi seri atas kita ini bertemu dengan bibir bawah, bagian dalam kita. Fa, 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 fi, fu, faf. Sama-sama kita latih. Fa, fi, fu, faf, fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, mafi, fan, fani, fa. Nah, sifat dari fa ini adalah hams. Jadi ada hamsnya. Fa, fa. Kalau gha tadi dia bukan hams tapi jahor. Kemudian dia ar-rakhwah. Nah, hati-hati pada huruf ghain tadi belum dijelaskan. Hati-hati pada huruf ghain, jangan sampai memantul. Itu kesalahan yang sering terjadi. Nah, itu tidak boleh. Baik. Huruf fa tadi sifatnya adalah hams. Fa, fi, fu, faf. Ada hams yang keluar, desiran angin yang keluar. Baik, sama-sama kita latih sekali lagi. Fa, fi, fu, faf, fu, fam, fani, fafna, minal, mufni, mafi, fam, fani, fa. Jadi bukan pa, pi, pu, pap, ya, tapi fa, ada hams, ada sifat hams yang keluar. Selanjutnya pada huruf qa. Huruf qa di mana letaknya? Pada pangkal lidah kita, ya, aqsal lisani ma'asti'laihi wa ma yuhazihi minal hanakil a'la. Pangkal lidah dan langit-langit. Qa ini juga sifat isti'la. Jadi jangan juga kita monyongkan bibir ketika harokatnya fathah qa, ya. Tepat di pangkal lidah. Dan sifatnya juga adalah syiddah. Qa, qi, qu, baqa. Selain syiddah ketika dia sukun maka qalqalah. Baik, dan dia tidak jahor. Jadi jangan qa tidak, ya, tapi qa. Berbeda dengan kaf nanti yang berada di depan qaf. Sama-sama kita latih pada huruf qaf ini. Qa, qi, qu, baqa. Qu, qan, qani, qaqna, minal, muqni, maqi, qan, qani, qa. Baik, sekali lagi kita latih. Qa, qi, qu, baqa. Qu, qan, qani, qaqna, minal, muqni, maqi, qan, qani, qa. Nah, sifatnya adalah isti'la. Maka efeknya adalah tafkhim, tebal, dan jangan kita memanyungkan bibir kita ke depan ketika harokatnya adalah fathah. Baik, sahabat Quran yang saya muliakan, masuk kita pada huruf kaf, ya. Kaf ini di mana letaknya? Di depan huruf qaf, ya. Aqsal lisani ma'astifalihi wa ma yuhazihi minal hanakil a'la. Jadi dia di muka makhraj huruf qaf. Ka. Kalau qaf tadi dia tebal, kalau kaf dia tipis. Ya, tarqiq dia, bukan tafkhim. Nah, sifatnya adalah hams. Selain hams, sifatnya juga syiddah. Jadi syiddah dahulu baru hams, ya. Jangan terbalik. Jangan hams, ya, nampak tapi syiddah enggak nampak. Nah,
Kaf ini sifat hamsnya lebih nampak ketika dia sukun. Adapun ketika dia tidak sukun, hanya sedikit saja nampak. Ya, baik. Kita praktekkan sama-sama. Kaki kubak, kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Kaki kubak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Baik, itulah huruf kaf. Kemudian huruf lam, di mana huruf lam ma baina hafatil lisani wa ma yahazihima minal lisatil ulya, pinggir ujung lidah bertemu dengan gusi muka yang atas. La, dan ini tidak sulit ya bagi kita. La, li, lu. Nah, sifat lam ini salah satunya adalah dikatakan bainiyah, masuk kepada bainiyah juga, ya. Tawassud. Jadi jangan sampai ketika lam ini sukun, dia seperti ada pantulan, ya. Baik, sama-sama kita praktekkan. La, li, lu, bal. Jadi jangan sampai memantul bal. Baik. Sama-sama kita latih huruf lam ini. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lal, na, minal, mulni, mali, lal, lani, la. Jadi jangan sampai lam itu memantul. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lal, na. Tidak boleh. Jadi ada sifat yang harus dijaga pada lam ini. Jangan sampai dia memantulkan hurufnya. Seperti yang disebut dengan tawallud, dia mantulkan huruf yang tidak harusnya dipantulkan. La, li, lu, bal, lu, lal, lani, lal, na, minal, mulni, mali, lal, lani, la. Baik, selanjutnya kita masuk kepada huruf mim. Huruf mim itu dua perut bibir bagian tengah. Nah, sifat huruf mim ini adalah jahru. Jadi tidak ada desisan nafas, tertahan dari desisan nafas. Jahru, tertahannya nafas. Kemudian sifatnya juga adalah bainiyah ataupun tawassud, sama seperti lam ataupun ain. Baik, sahabat semua, sama-sama kita latih huruf mim ini. Ma, mimu, bam, mu, mam, mani, mamna, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Sekali lagi. Ma, mimu, bam, mu, mam, mani, mamna, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Selanjutnya pada huruf nun. Nah, nun ini di mana letaknya? Ujung lidah bertemu dengan bawah sedikit makhraj lam. Na. Ini juga tidak sulit bagi kita, ya. Na, ni, nu. Baik, sama-sama kita latih pada huruf nun ini. Na, ni, nu, ban, nunan, nani, nanna, minal, munni, mani, nani, na. Sekali lagi. Na, ni, nu, ban, nunan, nani, nanna, minal, munni, mani, nani, na. Jadi dia jahor, tidak ada hams. Kemudian dia kalau bertasydid hukumnya adalah gunnah, dengung dia. Nah, selanjutnya pada huruf waw. Waw bagaimana? Dengan memanyungkan bibir kita, ya, antara dua perut bibir. Infitahus syafatain. Wa, wi, wu, waw. Jadi apapun keadaan harokatnya, dia tetap memajukan bibirnya. Baik, sama-sama kita latih pada huruf waw ini. Wa, wi, wu, baw, wu, waw, wani, wawna, minal, muni, mawi, waw, wani, wa. Sekali lagi. Wa, wi, wu, baw, wu, waw, wani, wawna, minal, muni, mawi, waw, wani, wa. Selanjutnya pada huruf ha besar, di mana letaknya? Tenggorokan yang paling dalam, aqsal halqi, ha besar, tenggorokan yang paling jauh. Jadi ha bukan di dada,
tapi tenggorokan yang paling jauh. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Jadi ada sifat ar-rakhah, mengalirnya suara makhraj, bukan jahar. Baik. Terakhir kita masuk kepada huruf ya. Ya ini letaknya adalah di tengah lidah kita. Ma baina wastil lisani wa ma yuhazihi minal hanakil a'la. Tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ya, yi, yu, bai. Baik, sama-sama kita latih pada huruf ya. Ya, yi, yu, bai. Yu, ya, yani, yayna, minal, muyni, mayi, yani, ya. Sekali lagi. Ya, yi, yu, bai. Yu, ya, yani, yayna, minal, muyni, mayi, yani, ya. Baik, itulah cara-cara kita untuk melatih makhraj kita sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Jadi sahabat Quran yang saya muliakan, makhrajul huruf ini kuncinya adalah selalu dilatih sampai mendapatkan makhrajul huruf yang terbaik. Demikian sahabat Quran yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.